Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Yang terhormat Bapak Fadil Rahman Baso SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Operasi kelas PTIKH Angkatan 2022. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sebuah jurnal tentang sistem terdistribusi yang berjudul Security on Distributed System, a Review Perspective, atau dalam bahasa Indonesia berarti keamanan pada sistem terdistribusi, tinjauan perspektif. Nah, adapun topik pembahasan pada video kali ini terdiri atas 6 topik, yaitu yang pertama introduction atau pendahuluan, yang kedua review of distributed system atau tinjauan terhadap sistem terdistribusi, kemudian ada security holes in distributed system atau lubang keamanan pada sistem terdistribusi, kemudian ada review on distributed system security atau tinjauan terhadap keamanan sistem terdistribusi. Yang kelima ada proposition atau solusi yang diusulkan, dan yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Nah, topik yang pertama yaitu introduction atau pendahuluan. Nah, pada pendahuluan dijelaskan mengenai tentang sistem terdistribusi sebagai kemajuan dalam teknologi komunikasi di mana akses ke sumber daya informasi tidak bergantung pada host. Di sini juga disoroti bahwa sistem terdistribusi memiliki beragam sifat dan tantangan keamanan. Dibahas pula mengenai resiko keamanan dalam sistem komputer terdistribusi, termasuk resiko dalam berbagi data dan kesulitan mendeteksi bug dalam sistem yang tersebar di beberapa lokasi. Sebuah analisis komparatif dilakukan untuk 4 algoritma di mana pelatihan praktisi opsional atau OPT dianggap menghasilkan hasil yang lebih baik dalam kontrol konkurensi. Di sini disebutkan beberapa jenis serangan pada sistem terdistribusi cluster. Kemudian dibahas pula mengenai model keamanan untuk sistem terdistribusi yang harus didasarkan pada definisi kerangka sistem terdistribusi. Argumen tersebut mengarah pada pengembangan model keamanan yang mempertimbangkan kerangka kerja internal sistem terdistribusi dan memetakan fungsi-fungsi ke dalam solusi keamanan yang diusulkan. Pada pendahuluan juga disebutkan bahwa sistem terdistribusi tidak hanya berlaku untuk sistem basis data, tapi juga berlaku dalam sejumlah operasi lain seperti distribusi daya yang juga rentan terhadap serangan. Terakhir, pada pendahuluan dibahas tentang kemajuan dalam memberikan solusi untuk tantangan keamanan dalam sistem terdistribusi, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pendahuluan dijelaskan mengenai sistem terdistribusi, tantangan keamanan yang terkait, analisis algoritma, model keamanan, dan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi tantangan tersebut. Nah, topik yang kedua yaitu tinjauan terhadap sistem terdistribusi atau review of distributed system. Nah, di sini dijelaskan berbagai sistem terdistribusi dan aspek yang terkait dengan mereka. Nah, yang pertama yaitu penskalaan sistem terdistribusi atau distributed system scaling, yang mana memungkinkan penskalaan horizontal dengan menyebarkan sumber daya untuk meningkatkan pemrosesan dan kinerja keseluruhan. Kemudian ada komputasi cluster atau cluster computing, yang merupakan kumpulan sistem komputasi dalam jaringan yang terlihat oleh pengguna sebagai node komputasi tunggal. Konfigurasi ini meningkatkan kecepatan dan kapasitas komputasi. Nah, yang selanjutnya yaitu komputasi grid atau grid computing, yang merupakan sistem terdistribusi di mana kumpulan node komputasi independen membentuk komputer super virtual untuk menangani tugas yang besar. Dengan ini mendorong berbagai sumber daya yang tidak terpusat. Nah, kemudian yang keempat yaitu database terdistribusi atau distributed databases, yang merupakan konfigurasi di mana set basis data independen berjalan di beberapa node secara bersamaan. Pengguna dapat mengakses data dari node manapun. Kemudian yang terakhir yaitu distributed storage atau penyimpanan terdistribusi. Sistem penyimpanan terdistribusi ini merupakan sistem dengan beberapa lokasi penyimpanan di seluruh lingkungan jaringan, yang dimana bertujuan untuk mencegah kehilangan data jika terjadi kegagalan sistem. Nah, topik selanjutnya yaitu security holes in distributed system atau lubang keamanan sistem terdistribusi. Nah, pada teks ini dibahas mengenai 3 aspek penting yang dapat menjadi titik lemah dalam keamanan sistem terdistribusi, yaitu konkurensi, toleransi kesalahan, dan pemulihan failover, serta penamaan. Nah, yang pertama yaitu konkurensi.
Konkurensi mengacu pada situasi di mana dua atau lebih pengguna berusaha melakukan proses yang sama secara bersamaan. Konkurensi dapat menjadi masalah dalam sistem database terdistribusi dan sistem operasi terdistribusi. Potensi ancaman dalam konkurensi antara lain concurrent update, full throw for replay attack, deadlock, non-convergence, dan security time. Kemudian yang kedua, toleransi kesalahan dan pemulihan failover. Toleransi kesalahan dan pemulihan failover adalah model keamanan yang dirancang untuk membuat sistem terdistribusi lebih tahan terhadap kegagalan atau serangan. Pendekatan untuk mencapai toleransi kesalahan dan pemulihan failover termasuk model kegagalan, ketahanan, redundansi, dan serangan penolakan layanan. Yang terakhir yaitu naming atau penamaan. Penamaan merupakan aspek penting dalam sistem terdistribusi yang berkaitan dengan identifikasi unik dari perangkat, objek, atau entitas dalam sistem. Permasalahan naming ini dapat menyebabkan masalah keamanan yang perlu diperhatikan dalam sistem terdistribusi. Sebab nama dalam sistem terdistribusi adalah kumpulan string bit atau grup string karakter yang digunakan untuk merujuk ke objek, perangkat, atau entitas. Sehingga pembahasan di subbab ini yaitu adalah menyadari dan memahami lubang keamanan yang mungkin ada dalam sistem terdistribusi terkait dengan konkurensi, toleransi, kesalahan, dan pemulihan failover, serta penanaman. Yang selanjutnya yaitu review on distributed system security atau tinjauan terhadap keamanan sistem terdistribusi. Nah, di sini dijelaskan mengenai tinjauan keamanan pada sistem terdistribusi yang terdapat dua bagian utama dalam keamanan sistem terdistribusi, yaitu keamanan antara pengguna atau proses yang berada pada mesin yang berbeda dan otorisasi terkait dengan hak akses pengguna terhadap sumber daya dalam sistem terdistribusi. Keamanan dalam sistem terdistribusi bertujuan untuk melindungi informasi dan menjaga data, menjaga integritas, mengatur akses pengguna, dan mengautentikasi sistem informasi. Di sini dibahas pula masalah keamanan yang sering muncul dalam sistem terdistribusi, yaitu serangan denial of service atau DOS, yang merupakan jenis serangan keamanan yang umum terjadi dalam sistem terdistribusi. DOS menyebabkan gangguan pada sistem kontrol lalu lintas dan memerlukan solusi seperti pengembangan sistem keamanan dan model isolasi. Selain itu, terdapat pula beberapa algoritma dan protokol yang digunakan untuk mengatasi masalah konkurensi dalam sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu algoritma pengurutan stempel waktu dasar yang digunakan untuk menjaga konsistensi dalam sistem terdistribusi dengan memastikan urutan eksekusi tugas. Yang kedua yaitu distributed two-phase locking atau 2PL yang memungkinkan transaksi untuk memperoleh dan melepaskan izin kunci dalam dua fase yang berbeda. Yang ketiga yaitu distributed optimistic protocol activity yang mana mengesahkan permintaan baca dan tulis berdasarkan versi item yang dibaca dan stempel waktu yang lebih baru. Selain itu, dijelaskan juga tentang dua algoritma yang dapat digunakan untuk mencegah atau menghindari deadlock dalam sistem terdistribusi, yaitu yang pertama algoritma white die, yang mana sebuah proses yang lebih baru harus menunggu jika sumber daya yang diminta telah dikunci atau telah dieksekusi proses yang lebih lama. Nah, kemudian algoritma yang kedua yaitu skema won't wait, yang mana proses yang lebih baru harus mematikan dan memulai kembali jika meminta sumber daya yang saat ini dipegang oleh proses yang lebih dulu tiba. Selanjutnya topik yang dibahas yaitu purpose solution atau solusi yang diusulkan. Nah, di sini dibahas tentang berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam mengamankan jaringan sistem terdistribusi. Nah, di sini disajikan beberapa solusi yang diusulkan untuk meningkatkan keamanan dalam konsep sistem terdistribusi. Pendekatan yang disajikan itu ada 8. Yang pertama yaitu sistem file terdistribusi Hadoop. Nah, yang mana digunakan sebuah enkripsi real time dan algoritma autentikasi untuk mengontrol akses data. Disarankan juga untuk memasukkan algoritma blockchain sebagai database terdistribusi yang tidak dapat diubah oleh pengguna. Nah, kemudian ada pertahanan terhadap atase yang mana diterapkan prinsip keamanan dasar termasuk pelapisan, pembatasan, keragaman, ketidakjelasan, dan kesederhanaan untuk membangun sistem yang aman. Kemudian pendekatan pelapisan yang mana digunakan beberapa lapisan keamanan penting seperti firewall, manajemen page, autentikasi multifaktor, perlindungan titik akhir, penyaringan konten web,
kebijakan kata sandi yang canggih, simulasi phishing, penyaringan email, pemantauan web gelap, dan keamanan fisik untuk menciptakan penghalangan pertahanan ganda. Kemudian pendekatan pembatas, yang mana dibatasi akses ke informasi dengan membatasi jenis akses dan menggunakan pembatasan laju untuk mengontrol lalu lintas masuk dan keluar dari jaringan. Kemudian ada pendekatan Nginx dan Apache yang menggunakan Nginx atau Apache sebagai server web untuk menerapkan pembatasan kecepatan berdasarkan alamat IP pengguna. Nah, pendekatan selanjutnya itu pendekatan keanekaragaman, yang mana ditekankan pentingnya keberagaman lapisan keamanan dalam arsitektur untuk menghindari serangan yang sama pada semua lapisan. Kemudian pendekatan ketidakjelasan, yang mana digunakan ketidakjelasan atau keaburan untuk melindungi sistem dengan menyembunyikan kelemahan keamanan dan informasi penting dari penyerang. Kemudian ada pendekatan kesederhanaan, yang mana menggunakan pendekatan kesederhanaan dalam merancang sistem keamanan agar mudah dipahami, dipecahkan, dan digunakan oleh orang di dalamnya di kompleks bagi penyerang. Nah, dengan menggabungkan beberapa pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan dalam sistem jaringan terdistribusi. Nah, topik yang terakhir yaitu conclusion atau kesimpulan. Nah, berdasarkan penjelasan dari tadi, ditarik kesimpulan bahwa sistem terdistribusi adalah kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan akses ke sumber daya informasi tanpa bergantung pada satu host. Sistem terdistribusi dapat terdiri dari kombinasi perangkat keras dan perangkat lunak yang beroperasi di berbagai perangkat atau lingkungan hosting. Salah satu tantangan utama dalam sistem terdistribusi adalah keamanan dan kompleksitasnya. Banyak perusahaan yang telah mengembangkan sistem terdistribusi yang kompleks untuk menangani permintaan berskala besar tanpa domain. Namun hal ini meningkatkan resiko keamanan dan pembagian data. Berbagai jenis serangan seperti serangan DOS juga telah diidentifikasi sebagai ancaman terhadap sistem terdistribusi. Beberapa algoritma seperti Basic Timestamp Ordering, Distributed Loop-Based Locking atau DLL, dan Distributed Optimistic Protocol atau DPT telah diusulkan untuk mengatasi masalah konkurensi dalam sistem terdistribusi. Selain itu, ada pula solusi seperti Hadoop Distributed File System atau HDFS yang menggunakan teknik inskripsi waktu nyata untuk mengontrol akses data. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dan paparkan mengenai materi sistem terdistribusi dengan judul jurnal Security of Distributed System, a Preview Perspective. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.